viewers, jadi hari ini kita akan bahas fenomena yang kalian rasakan dan mungkin aku juga rasakan. Sebagai Gen Z, pasti kalian sudah sering scroll sosial media. Nah, mungkin kalian juga menemukan influencer pas bilang, aku harus review. Oh, pas di situ mungkin kalian langsung ngedeteksi adanya itu sponsor atau berbayar. Nah, itu dia. Disclaimer dulu, kita membahas kali ini bukan karena kita benci sama influencer, tapi karena kita udah pintar. Kita akan bahas fenomena ini lebih jauh bersama aku, Aslianisa Wijayanti di Espresi. Dulu, influencer itu kayak teman kita, suka ngasih rekomendasi, dia bilang honest review dan kita percaya. Tapi sekarang kalau misalkan kita nonton sosial media, udah kayak main bingo. Dia bilang, honest review, ini makanannya enak banget, parfumnya harum banget, tahan lama 12 jam. Kita langsung kayak main bingo. Bingo itu adalah iklan. Nah, maka dari itu kenapa sih kita bisa skeptis? Karena kalian bayangin deh, kayak semuanya sempurna. Semua makanan enak, semua wangi enak. Terus abis itu semua tempat juga bagus. Nggak ada yang tidak sempurna. Nah, dari situ makanya kita skeptis sama hal yang terlalu sempurna. Kalian tahu nggak sih, sekarang kita bukan cuman sebagai audiens aja, melainkan kita sebagai detektif. Kok bisa jadi detektif? Karena pas kalian lagi scroll dan kalian ngeliat ada influencer yang promote suatu produk, kalian langsung bertindak sebagai detektif. Ini bener nggak ya honest review atau ini campaign? Bisa dilihatnya dari mana sih? Pertama, waktu mungkin kalian ngeliat influencer upload bareng nih, kalian dikaitkan sebagai campaign spotted. Terus angle produknya sama, paid spotted. Selanjutnya ada caption yang mirip-mirip, langsung script spotted. Jadi kalian udah bisa banget mengaitkan itu sebagai, kalian tahu lah ya, kan bisa mendeteksi itu sebagai campaign, bukan honest review. Makin lucu lagi kalau kita udah sadar kalau itu adalah campaign yang dibayar oleh brand, terus abis itu influencernya bilang, aku nggak dibayar ya guys. Oh, kita sudah pintar. Komentar netizen itu juga bukan sekarang hanya sekedar komentar, tapi itu sebagai bahan riset untuk konsumen. Taunya dari mana? Kalian bisa ngelihat mungkin ada beneran honest review yang diberikan. Contohnya adalah kalian komen, please guys, beneran nggak sih ini? Please kasih rekomendasi yang udah coba. Please kasih tahu yang udah coba beneran ini beneran oke apa enggak. Please ini makanannya enak beneran atau enggak. Kita sampai skeptis itu loh teman-teman, karena kita udah capek banget dibohongin. Kita itu cuma mau kejujuran yang dikasih sama influencer, bukan malah kebohongan. Terus sekarang kalau bukan influencer, siapa yang harus kita percaya? Dan siapa sekarang yang netizen percaya? Nah, kalau aku sendiri dan dari beberapa orang justru bukan percaya ke influencer lagi. Tapi sudah beralih nih teman-teman, ada namanya fenomena peralihan influencer dari makro influencer ke mikro influencer. Apa sih makro dan mikro influencer itu? Makro influencer itu dia yang followersnya tuh banyak, gampangnya seperti itu ya teman-teman. Mikro influencer dia yang followersnya jumlahnya lebih sedikit gitu. Sekarang justru kita sebagai netizen lebih percaya sama mikro influencer, atau bahkan teman kita sendiri yang sudah benar-benar cobain produknya dan kasih rekomendasi, atau stranger teman kita yang kita ketemu di X, di platform sosial media lainnya, atau komentar orang di video-video yang di komen-komen itu kita lebih percaya kayaknya sekarang. Bisa dibilang followers dengan jumlah yang lebih sedikit, at least let's say 200 followers, itu reviewnya pedes teman-teman. Kayak misalkan, ini mah mending buat dekor. Daripada beli lipstick itu nggak stain. Daripada makanan di situ mahal doang. Itu adalah review yang kita percaya. Karena kenapa? Ada unsur pedas, nyelekit, tapi honest, penuh dengan kejujuran di dalamnya. Nah, itu yang sebenarnya kita butuhin. Bahkan, kalian tahu nggak sih, dengan ada fenomena ini, brand tuh sampai panik. Paniknya kenapa? Karena kok bukan orang yang kita bayar, influencer yang kita bayar yang dipercaya sama audiens. Nah, sekarang mulai beralih gitu. Jadi dari yang kita percaya dari makro influencer berubah ke mikro influencer. Kedengeran aneh, tapi ini kita banget nih smart viewers.
kita lebih suka review yang menyakitkan daripada review yang full of daydream atau review yang sangat sempurna. Kita malah skeptis. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kita sebagai Gen Z kali ya, atau smart viewers juga, kita itu trust issue, tapi kita tuh peka banget anaknya. Kita tuh cuman mau kalau emang produknya bagus dibilang bagus, jelek dibilang jelek, enak dibilang enak, gak enak ya dibilang gak enak. Bukan justru sebaliknya. Nah, mungkin juga ini soal harga kali ya. Secara kita Gen Z, kita masih memikirkan adanya masalah dompet. Nah, biasanya ada influencer yang bilang ini harga pelajar banget, padahal pas dicek ternyata wow, harganya sangat bikin kita shock. Intinya itu adalah relatable wins. Kita sebutnya relatable wins. Maksudnya gimana? Jadi kalau di case ini, kalau terlalu sempurna, kita menganggap itu ada filter. Tapi kalau ada kecacatan atau itu tidak sempurna di review tersebut, kita menganggap itu sebagai trustworthy. Kayak aneh sih, tapi itu nyatanya. Kita nggak terlalu suka yang terlalu diberikan angan-angan, kita sukanya diberikan ada pedas-pedas sedikit. Nah, sekarang ada pesan untuk brand, dimana brand please stop ngeremehin kita dan mulai perhatiin kita. Karena kita sebagai Gen Z, sebagai audiens, kita bisa ngasih review juga. Lewat apa? Lewat komentar. Lewat apa lagi? Lewat VT, atau mungkin kita nge-stitch video influencer yang kalian bayar. Nah, tapi kita bisa bilang juga kalau influencer itu masih penting kok. Cuman kredibilitas itu bukan dari jumlah followers, tapi dari seberapa sering mereka bilang, guys aku gak suka ini, guys ini kayaknya cocoknya untuk kulit kering, guys kayak tempat makannya terlalu kotor deh. Misalkan seperti itu. Intinya kita cuman butuh satu kata, jujur. Jadi smart viewers ingat ya, kalau kita bukan benci ke influencernya, tapi kita benci berpura-pura. Ada fenomena ini justru menggambarkan kita bahwa kita udah semakin cerdas. Kita bisa deteksi dan seleksi. Deteksi kebohongan, seleksi pembelian. Nah, untuk brand kalian udah tahu kan keresahan kita itu apa? Jadi yuk, tolong banget buat campaign yang full of honest. Untuk smart viewers, boleh komen di bawah siapa influencer yang paling kalian percaya banget dan kenapa. Oke, segitu dulu aja dari aku. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah!